Oke, pendapatan domestik bruto atau GDY dan pendapatan nasional bruto atau GNY. Dalam suatu perekonomian, perkembangan harga barang dan jasa yang diekspor itu tidak searah dengan perkembangan harga barang dan jasa yang diimpor. Dan juga peranan ekspor dan impor dalam pendapatan nasional itu cukup besar, maka perhitungan PDB atau PNB atas dasar harga konstan yang tidak memperhitungkan perubahan nilai tukar ekspor impor atau PNTEI ya akan berbeda ya. Jadi cukup berarti dengan yang memperhitungkan PNTEI. Dalam kondisi tersebut, perhitungan PDB atas dasar harga konstan tanpa memperhitungkan PNTEI itu menjadi kurang mencerminkan keadaan sesungguhnya. Karena PNTEI ini akan mempengaruhi kapasitas ekspor untuk mengimpor yang pada gilirannya akan mempengaruhi impor juga mempengaruhi pengeluaran ekonomi dan pembentukan modal domestik bruto atas dasar harga konstan. Ya. Jadi ini perubahan nilai tukar ekspor impor kita bilangnya. Nilai tukar ekspor impor. Perubahannya ya. Nah, jadi membaiknya nilai tukar ekspor impor itu akan meningkatkan kapasitas ekspor untuk mengimpor yang kemudian akan mempercepat laju pertumbuhan impor, pengeluaran konsumsi, dan pembentukan modal domestik bruto atas dasar harga konstan. Nah, di sini NTEI ya, nilai tukar ekspor impor ini kita rumuskan dengan PX dibagi PM. Jadi PX ini adalah indeks harga barang dan jasa yang diekspor, sementara PM ini adalah indeks harga barang dan jasa yang diimpor. Jadi ini dikatakan membaik jika meningkat, karena hal ini berarti pendapatan yang diperoleh dari tiap unit ekspor dapat digunakan untuk mengimpor barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar. Nah, dalam perhitungan PDB atas dasar harga konstan yang tidak memperhitungkan soal membaiknya NTEI defisit dalam transaksi luar negeri akan dinilai terlalu besar, atau sebaliknya surplus dalam transaksi tersebut yang akan dinilai terlalu kecil ya. Jadi selain itu, perkembangan peran pengeluaran konsumsi, tabungan domestik, dan tabungan nasional bruto sebaliknya dinilai terlalu rendah. Perkiraan terhadap tabungan yang terlalu rendah ini mengakibatkan kesenjangan antara dana investasi yang dibutuhkan dengan tabungan yang dapat dihimpun atas dasar harga tampak. Itu jadi makin besar. Nah, jadi mengingat di sini ada kelemahan dari perhitungan PDB dan PNB atas dasar harga konstan yang tidak mencerminkan daya beli tadi, maka perhitungan PDB dan PNB atas dasar harga konstan yang memperhitungkan PNTI itu menjadi sangat penting. Jadi perkiraan PDB dan PNB harga konstan yang memperhitungkan faktor ini, PNTI ini, itu yang disebut dengan pendapatan domestik bruto GDY dan pendapatan nasional bruto atau GNY.